Hai, welcome to The Flick bareng gue Rabi dan pegang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita bahas film apa, Han? Sleep Call. Sleep Call. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sinopsisnya. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani, silakan. Untuk sinopsis dari cerita Sleep Call ini menceritakan Dina yang diperankan sama Laura Basuki. Dia ini merupakan seorang mantan pramugari yang kini terjerumus dalam gelapnya dunia pinjol. Jadi dia harus, karena dia terlilit hutang, maka dia harus bekerja di perusahaan pinjol tersebut. Nah, hal ini pun membuat hidupnya tuh terbebani lah. Sebelumnya tokoh Dina ini juga digambarin sosok yang traumatis, kesepian, dan lain-lain. Nah, dia tuh mencoba mencari kesenangan dalam hidupnya dengan melalui sebuah aplikasi dating. Aplikasi dating online. Nah, dari aplikasi dating ini, si Dina tuh akhirnya ketemu dengan Rama yang diperankan sama Juan Biowan. Nah, sosok Rama yang mempesona namun penuh misteri ini akhirnya ngebuat si Dina tuh jadi terpikat lah. Nah, mereka nih setiap malam melakukan hubungan sleep call. Jadi panggilan di malam hari atau biasa kita sebut sleep call sampai pagi hari gitu-gitu ya, biasa anak muda zaman sekarang. Nah, komunikasi intens antara Dina dan Rama ini justru ngebuat Dina tuh jadi menemukan kebahagiaannya sendiri lah. Nah, berjalannya waktu, sleep call yang awalnya terasa menyenangkan bagi Dina berubah menjadi menegangkan. Dina kerap kali menerima teror sleep call yang menakutkan hingga dirinya nggak tenang. Oke, jadi terus intinya ada kejadian-kejadian aneh. Oke, jadi intinya menceritakan seorang wanita yang terlilit utang terus jadi kerja di pinjol. Itu ironis sih. Iya sih. Cukup ironi. Iya. Terus akhirnya dia menemukan aplikasi ya, disuruh temannya sleep call dan akhirnya dia bisa menemukan bahagia, tapi ternyata bahagianya itu hanyalah sementara saja. Iya. Sebelum gue masuk ke pembahasan POI, seperti biasa gue akan sedikit membahas sang sutradara dan para pemainnya. Untuk sang sutradara, ini juga sutradara yang cukup terkenal, yaitu Fajar Nugros. Film-film beliau yang gue sempat nonton, yaitu Ayat-Ayat Cinta, ternyata dia ya, di balik layarnya ya. Oh iya. Dia tuh dikontribusi juga di sutradara, tapi yang di balik layar. Bukan sutradara utama. Iya, karena Hanung kan. Iya, Hanung Bramantyo. Dia tuh yang bantuin gitulah. Keren. Terus di Get Married 2, dia itu jadi asisten sutradara. Nah, untuk film yang aku suka itu Cinta Brontosaurus dari novelnya Bang Radit. Iya. Terus ada Bajaj Bajuri The Movie. Terus selanjutnya ada Me and You versus the World. Lalu ada Yowis Band yang bareng Bayu Skak, YouTuber. Aman juga ini YouTuber atau selebgram ya. Generasi Mecin versus Kevin. Iya, Kevin Anggara ya. Kevin Anggara, ya. Terus ada juga Balada Si Roy. Kalau Hani? Ya. Kalau aku film dia lumayan banyak sih yang ditonton, kayak Cinta Brontosaurus, Dignitate yang Al Ghazali, terus Bajaj Bajuri, Generasi Micin. Ada satu film dia juga, Adriana, jadi yang mainin Eva Celia, Adipati sama Kevin Julia tuh lumayan bagus sih ceritanya. Terus Refrain, Afgan, favoritnya Hani. Dia memang kayaknya lebih banyak ke drama ya. Iya, banyak drama. Makanya aku kaget dia bisa, saudara ini kayak kontras banget ya dengan film-film sebelumnya. Mungkin karena kemarin dia habis buat Inang. Oh iya, buat Inang juga ya, yang bareng siapa? Naysila Mirdad. Naysila Mirdad, bener. Iya. Baik, selanjutnya untuk para pemainnya, untuk jadi karakter utamanya nih Han, Laura Basuki. Wah, buat aku sih dia actingnya gila. Nggak, maksudnya dia tuh acting salah satu aktris yang buat aku totalitasnya tinggi gitu. Iya. Dan film-filmnya tuh cukup berani gitu. Iya, dia unik sih. Kayak karakter dia pribadi emang unik sih. Unik sih. Film-film beliau itu ada Susi Susanti yang cukup terkenal. Terus CTS 2. Iya. Bareng Ko Ernest. Republik Twitter. Before, No and Then, yang ini yang bareng Happy Salma. Iya. Yang menang award juga si Happy Salmanya. Terus selanjutnya ada dia pernah film horor juga, yaitu Kisah Tanah Jawa yang Merapi, yang bareng Deva Mahendra. Yang series sih itu. Oh, oke. Kalau Hani? Aku tahu dia dari 3 Hati 2 Dunia 1 Cinta. Drama ya? Sama Reza Radian. Sama Reza Radian, oke. Tahu dia ya awalnya, tapi yang nonton tuh ya CTS 2 sih. CTS 2, iya bagus banget sih dia. Oke, selanjutnya ada Biowan. Mungkin dia lebih banyaknya di seriesan ya? Iya. Tapi untuk dia film sebenarnya artis cilik kan? Iya, artis cilik ya. Iya. Tapi untuk filmnya itu aku pernah Trinity di Naked Traveler. Iya. Ada dia kan ya? Tapi cuma sebentar. Iya, sebentar. Nah, ama yang paling banyak Persahabatan Bagai Kepompong yang di remake. Iya. Sama aku nonton dia juga di Rentang Kisah.
Oke, Rentang Nisa. Tapi cukup berbeda sih peran dia di sini sama yang lain. Iya. Biasanya kan dia kayak main yang drama, yang gitu-gitu kan. Di sini dia justru yang lebih bijak gitu nggak sih? Iya, Ceritanya lebih, gitu ya. apa ya, aneh gitu loh. Misterius. Iya, misterius. Oh, dia tuh juga, dia tuh pemain yang Sri Mulat. Oh, Sri Mulat. Dan dia tuh totalitas banget. Karena dia sampai ngurusin badan dia, Biawan. Nah, selanjutnya ada lagi perempuan, yaitu Della Datian. Beliau ini aku pernah tahu ngehnya itu di Love for Sale sih, yang acting gila. Aku juga tuh ini di situ sih. Love for Sale 2 itu gila, berani semua sih actingnya dia di situ. Iya, dia berani. Gokil. Terus ada juga yang Arini by Love Inc, yang spin-off-nya Love for Sale. Akhirat yang bareng Adipati Dolken. Iya. Dan juga di Gundala dia juga main juga di situ. Selanjutnya ada si bapak, yaitu Bron Plarae. Ini buat aku ya, karakter, mohon maaf ya, beliau ini kalau dia nggak senyum, diem aja, itu kelihatan kayak antagonis. Kayak kelihatan, oh ini yang jahat nih. Dia tuh Malaysian actor ya? Dia Malaysian Thailand gitu kan. Dan dia tuh dapat peran-perannya selalu jadi yang misterius, karena emang muka-muka dia tuh yang misterius, yang wah aneh gitu. Yang apa ya, bikin serem gitu loh. Iya, bikin serem. Iya. Beliau diem aja tuh nggak senyum tuh serem gitu. Iya gitu. Makanya pas yang di Pengabdi Setan yang bahas bapak, wah ini pas banget sih. Iya, jadi sosok yang misteriusnya gitu. Iya. Nah ya, selanjutnya yang terakhir ada Christo Immanuel. Ini kita tahunya dari selebgram kan ya. Nah terus kalau untuk filmnya itu yang kita suka banget di Big Four. Itu keren banget sih aktingnya di situ. Lucu banget dan menghibur lah si Christoph itu. Dia baru main di situ aja. Setahu kita sih kayaknya iya di situ. Untuk yang layar lebar ya. Dan juga di sini dia screen time-nya cukup banyak ya. Justru iya, dia lumayan banyak sih. Lumayan banyak sih di sini. Baik, itu dia sedikit informasi mengenai sang sutradara dan para pemainnya. Sekarang gue akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja video ini hanya. Mendingan lu nonton, kalau lu nonton baru nonton video ini. Kalau misalnya lu belum nonton, please skip aja deh video ini gitu kan. Karena video ini akan mengandung spoiler. Yang pertama, mungkin yang aku pengen bahas adalah masalah actingnya sih, An. Laura Basuki mungkin emang aku lihat film-filmnya tuh selalu yang berani lah. Iya. Cukup berani, cukup ekspresif. Cuman dia di sini lebih gila lagi gitu. Iya. Jadi gilanya tuh step to the next level gitu. Iya. Kayak mungkin dia lebih membebaskan diri dia gitu loh di sini. Gila sih. Jadi buat aku dia tuh bisa ada momen senangnya, terus momen sedihnya, momen tantrumnya. Iya. Jadi dalam satu film tuh dia mainin beberapa persona gitu. Iya. Itu gila sih. Dan dia emang kayak tipe-tipe orang yang apa ya, dari luar tuh kelihatan baik, diem, tapi menyimpan misteri gitu loh. Iya, tapi bisa jadi dia psikopat juga gitu. Iya, tipe-tipe yang gitu. Itu gila sih makanya. Iya. Padahal dalam satu wawancaranya dia ya, sama Ernest Prakasa itu dia tuh bilang kalau dia tuh jauh dari karakter si Dina. Maksudnya dia Dina kan tipe yang, dia di sini kan Dina tuh pinjol, dating online, dan dia tuh nggak pernah merasakan experience itu dalam kehidupan pribadinya Laura Basuki ya. Jadi dia mungkin perlu menggalinya lagi, dan menurut aku dia sukses sih. Sukses banget sih. Dan lagi mohon maaf, ini dia berani banget sih, banyak scene-scene gitu kan. Iya, tapi dia cukup berani sih. Iya, cukup berani kan. Nah, by the way, bagi yang mau nonton nih ya, please jangan bawa anak kecil. Iya. Kemarin kita nonton, ada pasang bapak ibu bawa anak kecil, aku yakin itu di bawah 10 tahun. Iya. Terus disuruh nonton film gini, buat aku janganlah gitu. Mungkin emang urusan dia, tapi ya kita mah kan ngelihatnya kayak kasihan lah anak kecil. Iya, karena pertama, ini 17 tahun ke 17 tahun ke atas. Pertama, dia terlalu muda untuk mengerti apa yang terjadi. Kedua, banyak adegan-adegan yang tidak pantas untuk ditonton oleh anak kecil. Iya. Banyaknya adegan dewasa gitu lah ya. Makanya adegan pembunuhan gitu. Ada, bahkan di awal film langsung ada gitu kan. Iya. Jadi please jangan bawa anak kecil. Itu sih pesan dari kita mah, jangan bawa anak kecil ya di sini. Ini 17 tahun ke atas deh. Nah, baik lagi buat aku di sini Laura Basuki itu memerankan beberapa persona sekaligus dalam satu film, dan itu sesuatu yang tidak mudah kan, apalagi yang pas kamu bilang kalau dia harus menggali informasi itu cukup memakan tenaga dan waktu loh. Makanya di sini tuh dia totalitas banget sih. Nah, selanjutnya aktingnya lagi yang Christoph sih. Iya. Aku tidak gini. Biasanya kan kita lihat kan Christoph kan kayak di Big Four aja ya. Iya. Yang selalu lucu, ngelawak. Dia tuh di sini tidak ketawa kan? Iya. Maksudnya, ya ada ketawa tapi dikit doang.
Iya, tapi dia nggak ngejokes gitu Dia loh nggak di ngejokes, sini. iya. Tapi yang kamu bilang apaan? Apa? Dia ngejokesnya? Jokes by situation. Iya, Jadi, jokes by situation. Gimana? dia nggak ngejokes, dan dia lagi marah. Tapi kok aku ketawa ya? Gitu. Momennya yang bikin ketawa Iya, gitu. momennya yang bikin Tapi ketawa. Christophnya benar-benar serius kan sini. Iya. Tapi buat aku di sini, aku justru kesel sama karakternya si Christoph ini sih. Oh, kenapa tuh? Karena dia jadi seorang pria yang obses akan seseorang gitu, yang maksa. Iya sih, maksa sih. Iya. Buat aku kalau emang dia nggak mau, ya udah nggak perlu deketin. Iya, Gitu kan nggak ada terus yang nyuruh giliran deketin. dianya tahu sesuatu hal tentang si Dina, dia malah merasa kayak, lu tuh kalau emang gak suka ya lu ngomong. Kan dia udah ngomong dari awal. Iya. Jadi dia udah ngomong, udah gak usah ngedeketin gue gitu. Jadi dia itu betul-betul cowok yang pengen apa ya, posesif jadinya obses kan. Dan it's kinda annoying sih sepanjang film sih. Tapi justru itu yang bikin kita ngerasa gregetan kalian ya. Iya. Masalah si Christoph ini. Nah, selanjutnya yang aku suka juga yaitu aktingnya Della Dartian. Iya. Aku lihat film-film sebelumnya kayak di Love for Sale, Akhirat, Gundala, Arini itu dia aktingnya yang strong, kuat, tapi kalem. Iya, dia tipe kalem. cewek-cewek anggun gitu. Kanggun, tapi dia kuat, strong gitu. Di film ini dia marah-marah mulu. Udah kayak Morrigan. Iya, dia marah-marah kayak riuh gitu hidupnya, tapi teriak marah-marah, mulu. tegas. Jadi yang sosok yang tegas, yang suka marah-marah, tapi peduli sama sesama karyawannya lah. Iya. Jadi akhir-akhir kan dia peduli lah gitu. Jadi buat aku dia acting di sini beda banget sih di film sebelumnya sih. Nah, terus paling ya kalau Bron Palarae si bapak ya being bapak aja gitu. Iya, dia nggak usah ngapa-ngapain juga. Ya udah. Apa ya, karisma dia tuh udah karisma kuat dia gitu tuh terlalu kuat sih. Iya. Jadi ketika dia memerankan sosok yang nyebelin, wah itu mah udah nyebelin banget. Kayak sosok playboy udah kayak playboy banget gitu. Jadi ya udah emang tapi ya bagus ya, tapi ya being bapak aja gitu. Iya. Paling ngomongin background sound sih Han. Terus sih aku suka sih dengan background soundnya yang pas, yang bikin orang jadi anxiety, jadi cemas gitu. Terasa pas lah sama vibe-nya gitu. Jadi bikin kita juga ikutan stres gitu karena background sound-nya ini ngebantu nge-build up atmosfer itu gitu. Iya sih, aku juga ngerasa gitu sih, background-nya background sound-nya ya bikin. Iya, bikin nggak nyaman. Iya. Nggak nyaman gitu. Gelisah gitu. Iya, benar-benar. Capek gitu banget hidup si Dina. Kalau dari segi cerita tuh yang aku rada-rada gini, aku mikir kan kalau sleep call itu kan, aku pikir kan judulnya sleep call ya. Jadi akan lebih ngeliatin penggambaran orang video callan, ya nggak sih, pakai handphone. Nah di sini tuh enggak. Jadi aku cuma di awal-awal doang kan. Di 30 menit pertama lah. Iya gitu kan. Jadi aku rada-rada ini kok penggambarannya kenapa nggak diliatin ya dia sleep call, bener-bener dia sleep call, teleponan gitu. Tapi ternyata di ending kan ada makna tersembunyi ya kan. Walaupun di awal aku sempat rada-rada kenapa nggak diliatin laptopnya. Jadi kita tuh nontonnya rada-rada bingung. Ini dia emang beneran dia lagi jalan atau dia cuma lagi sleep call gitu. Penggambaran sleep call-nya tuh kayak nggak kelihatan gitu loh. Iya, aku setuju sih. Judulnya sleep call, aku juga berpikirnya akan lebih banyak scene sleep call-nya gitu kan. Iya, akan lebih banyak dia megang handphone aja deh gitu, atau megang apa selayaknya orang beneran sleep call gitu kan. Iya, gitu. Cuman dibandingin dengan scene lainnya justru sedikit gitu kan. Iya, sleep call-nya tuh sedikit. Jadi kayak meaning dari sleep call-nya tuh di mana gitu. Iya, benar sih. Iya. Aku setuju sih kan, karena benar kata kamu, jadi ke sleep call ini screen time-nya dikit banget. Iya. Tidak mengabarkan sleep call sebenarnya. Iya, benar-benar. Sebenarnya tidak mengabarkan sleep call Tidak mengabarkan sleep call. Cuman emang ada meaning lah. Jadi sebenarnya sleep call itu judulnya tuh ada meaning tertentu lah bagi si Dina. Tapi bukan berarti sleep call-nya tuh benar-benar sleep call terus-terusan gitu kan. Iya. Bagi aku yang orang awam mikirnya benar-benar sleep call kan. Sama karena sih. Ya aku balik lagi baca nonton wawancaranya si Fajar Nugros itu sendiri ngomong kalau cerita ini tuh terinspirasi dari anaknya. Jadi anak yang melakukan sleep call ya, bukan. Iya. Bukan Fajar Nugros yang sleep call. Iya. Jadi anaknya itu melakukan sleep call, terus dia nanya sleep call itu apa sih, akhirnya dia kembangin lah sleep call jadi sebuah cerita gitu.
Jadi ya intinya sleep call di sini adalah punya meaning tertentu, bukan literally sleep call. Bukan literally sleep oke. call. Nah lanjut nih Han, kamu tadi udah ngebahas cerita, aku mau lanjutin bagian cerita nih. Sekali lagi aku bilang, kalau misalkan yang belum nonton, skip aja bagian ini karena ini akan mengandung spoiler. Tapi kita nggak spoiler endingnya sih Han ya. Iya. Kita cukup ya spoiler tipis-tipis lah ya. Nah, untuk ceritanya ini aku bilang cukup unik karena menggambarkan sosok yang pinjol. Kan sebenarnya gini, pinjol itu udah banyak lah kasus-kasus pinjol kan. Relatable gitu. Nah, kita di sini yang biasanya digambarkan kita diliatin korbannya yang jadi pinjol, sekarang kita digambarkan dari sisi pihak pinjolnya nih. Iya. Itu cukup unik sih. Nah, terus sebenarnya masih banyak sih kan nama-nama besar lah ya kayak Rahel V-nya, terus Danang. Nah, tapi nggak terlalu stand out sih. Mungkin tapi tidak pemeran pembantu kali ya. Iya, pembantu, tapi tidak berhubungan dengan cerita utama kan. Iya. Nah, orang-orang di sini tuh mereka ini menggambarkan moral sebagai debt collector sih yang di kantor ini ya, di kantornya si Dina ya, Dina ini. Nah, kenapa kita bisa gitu? Karena pertama mereka yang disuruh nyari kliennya, terus mereka juga yang harus nagih. Iya. Itu yang pertama. Jadi ya, awalnya itu yang dia yang baik, tiba-tiba pas itu penagihan dia itu juga berubah. Nah, terus yang paling kerasa buat aku justru yang si Dina yang itunya yang gantung. Iya. Ada yang digantung itu. Itu kan pas itu kan lagi potong kue kan, potong kue, tiba-tiba udah doa. Iya. Tiba-tiba si OB-nya kan ngomong, ada yang gantung nih gara-gara pinjol gini. Hah, siapa? Oh, namanya si ini. Si Dina, itu kan klien gua. Terus innalillahi. Udah skip. Udah nggak ada lama lagi. Terus kayak nggak ada mereka makan aja lagi, bagi-bagi kuenya. Nggak ada empati sama sekali, nggak ada. Sabar ya Dina. Nggak ada. Jadi kayak, buat gua kayak gitu. Kayak penggambaran ini ya. Iya, penggambaran kayak ya mereka emang moralnya udah memikirkan diri sendiri gimana caranya gue bisa dapat duit gitu. Iya. Dan ketika ada sesuatu kue kan yang orang jarang makan, langsung berebutan gitu. Padahal kan ada orang yang ada musibah lah gitu. Ada musibah. Dan apalagi yang pas nyuruh si Dina nagih utangnya ke keluarga korban itu udah ya emang moral yang apa ya, tidak manusiawi. Iya, tapi sebenarnya itu ngasih lihat sisi lain dari debt collector itu sendiri nggak sih kalau. Dan di sini tuh penggambaran karakternya kan ada Dina yang dia tuh terpaksa kerja di situ karena dia harus ngelunasin utangnya dia. Terus tapi dia juga sebenarnya pribadi yang baik kan. Iya, baik. Nggak tegaan. Terus ada si Della yang emang dia tegas aja gitu. Orangnya emang tegaan gitu kan. Terus kalau si Danang juga kayak udah terpaksa aja gitu kan. Iya, ya udah kerja aja lah. Terus bahkan di sini Rachel V-nya sebenarnya di sini untuk acting pertama Rachel V-nya menurut aku lumayan loh. Lumayan sih. Iya, memorable lah, ada scene dia tuh pasti memorable. Iya, memorable karena dia sosoknya yang dia tuh perempuan berhijab yang soleha tapi ya dia juga dia juga butuh uang. Iya, gitu dia butuh kan. uang terpaksa kan. Iya, makanya dia kayak nyaraninnya tuh kayak bobo agama. Iya, gitu bobo kan. agama. Itu tapi serem juga sih. Ada scene di mana yang dia marah banget gitu kan, pinjol. Di sini aku lumayan tertarik dengan si Rachel V-nya yang ternyata dia acting pertama tapi lumayan. Lumayan sih dia. Memorable lah dia. Iya, memorable. Justru buat aku acting dia tuh di sini yang paling nyeremin. Jadi kayak dia kan hijab, iya. Tapi jadi debt collector tuh bobo agama serem banget. Iya, dia yang paling beda gitu loh karakternya. Iya. Bu, kalau misalkan nggak bayar utang, masuk neraka loh, Bu. Iya, kan? Ngomongnya santai banget gitu kan. Iya. Gitu sih. Yang emang tipe-tipe yang mungkin ini realita kehidupan kan ya gitu. Mungkin orang udah sebegininya gitu kan. Mungkin kan ini scene-nya diceritain di Jakarta kan. Iya. Jadi ya hidup keras lah gitu kan. Iya, hidup keras lah gitu, nyari uang susah. Iya, gitu. mau nggak mau ya udah, mau lu suka nggak suka, ya udah lu terpaksa lah untuk lakukan itu gitu. Kalau nggak ya lu nggak bisa makan. Iya, walaupun sebenarnya dia juga nggak tega, cuman ya udah. Ya udah lah. Gimana. Jadi intinya karyawan ini ya udah memikirkan moralnya udah ke diri sendiri aja gitu. Iya. Yang penting gimana caranya gue bisa makan gitu. Iya, ini penggambaran karakternya bagus sih. Bagus sih semuanya. Mungkin makanya film ini genrenya suspense thriller ya. Suspense thriller ya. Iya, jadi penggambaran cerita yang campuran ketegangan, kegembiraan, kecemasan, makanya
dia justru menurut aku penggambaran suspense thriller tuh cocok di penggambaran si karakter Karen Kolor Pinjol ini sih. Kalau menurut aku ya. Iya. Lebih kerasa di situnya. Lebih kerasa di situnya. Sekali ngomong cerita nih Han, aku mungkin mau sedikit bahas tentang masalah vibe-nya sih Han. Gini, kita tahu si Dina ini kan orang yang terbelit hutang. Mau nggak mau dia harus kerja di perusahaan pinjol. Nah, akhirnya dia menemukan sebuah cara untuk escape plan ya, yaitu tiap malam sleep call sama seseorang yang bernama Rama. Nah, terus yang kerasa di sini adalah masalah vibe-nya ketika dia lagi mimpi sama dunia nyata. Nah, kalau di dunia nyata mungkin lighting-nya ya natural lah gitu ya, berusaha senatural mungkin. Nah, tapi ketika vibe di mimpi yang di danau, yang rumputan, banyak balon merah, itu cahayanya terang banget, exposure-nya itu cukup tinggi gitu. Jadi ya vibe-nya itu kayak yang tenang, ceria. Terus ketika balik lagi ke dunia nyata, ketika dia bangun, wah, tiba-tiba berubah lagi nih. Jadi kayak yang natural gitu, yang gue harus kerja lagi nih. Itu keren sih, perpindahan transisi antara vibe mimpi sama vibe dunia nyata itu keren sih menurut aku. Jadi kayak Her ya? Iya, aku membahas kayak Her gitu. Kalau yang pas lagi sendiri gelap, gelap ya maksudnya. Di sini mungkin natural kali ya. Tapi ketika lagi di mimpi, wah terang gitu. Ingat masa lalu terang. Ingat masa lalu gitu. Nah, tapi yang paling aneh adalah Han, yang mungkin aku udah kerasa deh Han, mungkin aku udah pernah bahas di To Watch in Cinema, yang prediksi aku. Karena pas sleep call, mungkin pada nyadar sih kalau yang udah nonton, selalu berwarna ungu. Lampunya. Mostly warna ungu. Dari awal sampai akhir ketika si Laura Basuki sama Biowan ketemu, diperlihatkan seperti ketemu, dia selalu warna ungu. Entah di mana, entah di kafe, entah di kereta, entah di bahkan makan es krimnya pun itu warna ungu. Iya nggak sih? Nyadar nggak sih? Warna ungu. Nah, bahkan ketika si Dinanya udah pengen pisah sama si Rama, dia tuh kan tidur nih dalam mimpi bawa payung warna ungu juga. Aku tuh sempat bingung, ini kenapa harus warna ungu? Kenapa kan kalau romance kan artinya biasanya kayak warna kuning, warna merah gitu kan, yang artinya cinta gitu ya. Nah, akhirnya aku searching lah setelah film, apa sih makna warna ungu nih ya. Terus aku dapat dari salah satu situs, mungkin bener mungkin enggak. Warna ungu adalah warna yang jarang ditemukan di alam. Hal itu membuat warna ungu sering dipersepsikan sebagai sebuah imajinasi. Selain itu, arti ungu juga sebuah sisi misterius dan spiritualitas. Jadi kita nggak akan bahas artinya apa. Cuman bagi yang udah nonton pasti ngerti maksudnya kenapa. Karena warna ungu menunjukkan imajinatif, misterius dan spiritualitas. Jadi itulah kenapa dipasang warna ungu gitu. Ya mungkin yang udah nonton pasti ngerti lah kenapa. Kenapa ungu? Kenapa ungu tuh pasti ngerti, makanya harus nonton. Kita bikin penasaran aja sih ya. Nah, karena itulah kenapa Xinxian sama Biowan selalu berwarna ungu gitu. Walaupun menurut aku, mungkin buat aku pribadi plot twist-nya lumayan ketebak, predictable. Iya, predictable. Tapi mungkin ya harus ditonton sih, karena bisa jadi itu kan persepsi aku ya. Aku banyak berasumsi orangnya, jadi mungkin aja kalau yang emang pengen plot twist ini lumayan plot twist. Ini plot twist sih buat aku. Oke, mungkin ada momen yang aku benar di To Watch in Cinema kan pernah aku bahas dan ternyata itu benar di film ini. Kalau yang belum nonton dulu buat tahu maksudnya yang mana. Tapi ada juga yang momen yang aku nggak kepikiran sih Yan. Yang paling endingnya paling terakhir lah. Iya. Itu aku nggak expect situnya sih. Oke, iya. Ya, yang paling ending terakhirnya lah. Aku nggak nyangka juga sih di situ. Tapi kalau untuk sosok si Rama ini ya sesuai dengan ekspektasi sih, predictable lah gitu. Tapi untuk sosok siapanya ini, yang itu sih aku nggak expect sih. Satu lagi yang aku rada-rada bingung tuh kenapa ada poster Morgan Oy di sini. Iya sih, aku di kamar juga. Dina. Nah, aku tuh mikir itu tuh dia. Sudah bilang kayak, ini
siapa yang Morgan? Biowan gitu gimana sih? Iya, aku sempat mikir juga, tapi kan pas di shoot beberapa kali, dan dia lumayan di shoot loh. Iya lumayan shoot ya, sering shoot. Iya, aku pas lihat beberapa kali, enggak ini Morgan kok Morgan ya? gitu. Iya, aku juga mirip ini antara Biowan sama Morgan. Iya, makanya aku bingung kenapa ada Morgan. Maksudnya apakah di sini ceritanya Morgan itu aktor? Mantannya atau... Enggak, aku mikir aktoran diidolakan, Oh, karena iya, posternya iya. lumayan banyak. Iya, benar-benar. Iya, posternya lumayan banyak. Apakah di aktoran idolakan? Atau mungkin apakah akan ada sleep call kedua dan membahas Morgan itu siapa? Bisa mungkin. jadi sih. Itu juga aku juga bingung, ini relasinya kemana? Aku kira di sepanjang film tuh akan diceritain nih Morgan itu siapa. Iya, Atau nggak, aku pikir. gini, sosok aku nggak tahu kan itu siapa kan. Cuman aku kira akan diceritakan nih poster ini siapa gitu. Iya. Maksudnya apakah Karena idolanya- tidak ada relasi sama sekali kan dalam cerita kan. Iya, Sama nggak sekali ada- tidak disebut bahkan kan. nggak ada, nggak disebut. Tapi makanya di Wikipedia kok di internet malah case-nya ada tulisan Morgan Oy. Padahal Numpang nama doang. iya, Numpang foto doang. numpang foto doang. Mungkin salah Iya, benar. internetnya. Atau mungkin gara-gara ngeliat foto itu sih dikiranya ada Morgan. Iya, bisa jadi sih, Mungkin. bisa jadi. After all ya, kita tadi kan baru bahas cerita nih ya. Ceritanya itu buat aku unik, aneh, abstrak, gila. Tapi justru aku suka film-film yang kayak gini. Iya. Kalau buat Hani gimana? Dari Sama segi sih. cerita ya, dari segi Iya, cerita. dari segi cerita unik, berbeda, aneh, gila, berani. Berani sih, berani Iya, banget. berani banget sih untuk film Indonesia ya. Dia berani untuk acting seperti ini Iya, gitu, maksudnya berani memerankan banget. seperti ini. Ya cukup menarik sih untuk ditonton. Tapi mungkin memang buat aku pribadi bukan genre yang aku suka kali ya. Oh, iya. Tapi iya. aku suka dengan acting para pemainnya gitu. Jadi gua sama Hani itu punya genre yang berbeda lah ya. Iya. Justru kalau aku suka banget nih film kayak gini. Iya. Kalau Hani ya biasa aja gitu. Iya, tapi ya Bagus. direkomendasi Pasti untuk rekomend tonton, banget gitu. lah ini. Nah, kita udah bahas cerita, selanjutnya mungkin aku pengen bahas masalah memorable moment. Nah, di sini tuh aku ada nulis beberapa momen-momen yang buat aku cukup unik gitu kan. Yang pertama adalah di acara ultahnya si Pak Tommy. Oh, kenapa tuh? Kita kan diliatin kawan-kawan pinjol ini kan emang hidupnya susah, butuh duit. Diundang ke pestanya bosnya lah, Iya. bosnya si Pak Tommy. Nah, sedangkan Pak Tommy-nya sendiri dan kawan-kawannya di dalam rumah. Di dalam rumah. Sedangkan karyawan-karyawan Makanannya ini yang enak. makanya enak, dan karyawan ini di taman doang nih. Dan itu pun dikasih makanan-makanan yang gosong. Iya. Buat aku itu menunjukkan sebuah perbedaan kasta yang cukup kontras gitu. Iya. Jadi benar-benar ditunjukin kalau karyawan ini tuh emang kastanya tuh karyawan doang loh. Kastanya tuh ceritanya di film ini di bawah orang-orang ini gitu. Iya. Bahkan di film ini kan ada yang pakai baju polisi gitu segala macam Iya. kan. Nah, itu kayak menunjukkan sebuah perbedaan kasta aja sih. Iya. Dan apalagi yang scene itu sih, yang scene air. Oh iya, itu sedih sih. Itu ngeselin sih. Mm-mm. Itu kayak wah, segitunya ya ternyata emang di kehidupan nyata sebenarnya ya kehidupan itu tuh seperti itu gitu. Ketika bos ya sama bos, karyawan sama karyawan gitu. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin sangat singkat, tapi buat aku cukup memorable ketika, tahu nggak sih, ketika ada scene di kafe, ketika yang di sebelah kiri itu si siapa namanya, Della Tian sama keluarganya, iya. sama suami dan anaknya. Iya. Di sini ada Laura Basuki sendiri. Iya. Terus Della pindah dari sini ke kursinya sih. Iya, gitu. iya. Buat aku kayak itu kayak gambarin switch moment gitu loh. Oh, iya. Ketika dia duduk sini, si Della ini berperan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Terus ketika dia balik ke sini, Dia bareng sebagai teman, sebagai sahabat, berusaha lah ngasih solusi gitu. Buat itu emang momen bener, tapi buat aku suka sih switch momennya gitu. Iya. Ada momen juga yang unik, yang mungkin ini ngaruh ke cerita sih kan sedikit. Yaitu yang masalah ngasih makanan. Iya, makanan ke kucing ya. Iya, binatang peliharaan lah. Iya, binatang Nah, jadi ceritanya itu si Dina ini kan punya kontrakan ya? kontrakan gitu. Kecil nggak gitu. sih? Kontrakan kecil. Rumah gitu. susun gitu nggak sih? Rumah susun ya? Iya, pokoknya itulah seperti itulah. Nah, dia itu diceritakan punya hewan peliharaan dan itu selalu ngasih makanan Kucing. kucing, Ya, makanan hewan peliharaan itulah. peliharaan. Cuman anehnya ya Ya, tidak pernah harus nonton. Harus nonton.
harus nonton. Iya sih, harus nonton. Aku juga mikirnya kayak awal pas pertama kan dikasih terus kayak ada yang aneh gitu Iya, kan. gini. Terus kenapa scene itu diperlihatkan? Misalnya kalau di awal doang, sekali doang, oke, mungkin menggambarkan sosok rutinitas. Iya, benar. Tapi kayak beberapa kali kan. Iya, beberapa kali. Aku mikirnya itu kayak antara beberapa pilihan ya. Pertama, plot hole, kesalahan sebuah produksi atau cerita. Oh iya. Jadi lupa dimasukin kucingnya. Pertama, plot hole. Bisa jadi plot hole. Terus yang kedua, aku mikirnya kayak kata kamu, itu menunjukkan sebuah rutinitas dan kedisiplinan. Iya. Nah, atau yang ketiga, itu yang terjadi di film itu. Iya. Iya, itu yang jadi film itu sih. Jadi itu cukup penting. Jadi, soalnya buat aku, aneh aja kalau misalkan momen itu nggak penting. Kenapa harus ada? Kenapa harus ada dan berkali-kali. Dan itu di close up loh. Iya. Di detail close up gitu. Iya. Jadi kalau misalkan gini ya, buat aku kan ya mikirnya kalau sesuatu film nih, terus close up akan suatu momen, itu artinya kita pengen mengarah ke situ pandangan kita. Iya. Dan buat aku nih berkali-kali nih di close up. Iya, pasti ada meaning. Ada meaning. Ternyata yang ketiga lah yang terjadi gitu. Apa? Harus nontonan ya. Jadi itu dia pembahasan POI dari film ini. Intinya mah ya, please nontonlah di bioskop, paling keluar berapa sih gitu. Tapi gue jamin lu nonton ini nggak sia-sia lah. Iya. Walaupun lu nggak suka dengan genre kayak gini, at least menghibur lah kan. Iya, menghibur. Kayak beda lah dari film Indonesia yang lain gitu. Kalau apalagi kalau misalkan lu yang suka dengan film-film yang bikin mikir, yang bikin kita penasaran, psikologinya ganggu, lu harus nonton film ini di bioskop ya, jangan membajakannya. Buat kita worth it kok ini film ini kan, sangat-sangat worth it. Ini salah satu film Indonesia yang buat aku cukup beda dibanding yang lain. Justru satu-satunya yang paling beda sih. Iya sih. Kalau dengan cerita yang kayak gini ya, jadi ya nonton bioskop lah. Kamu ada pesan? Jangan lupa nonton film ini. Jangan lupa film ini. Mumpung masih ada di bioskop. Mumpung masih ada di bioskop. Kalau buat aku, pesan dari aku ya, pertama jangan pinjol. Jangan pinjol. Bener. Ini tuh film itu mengajarkan jangan pinjol. Kenapa? Karena lu tuh tidak pinjol itu bukan sebuah solusi. Malah akan memperparah keadaan lu. Nah, yang kan pinjam keluarga berarti. Iya, pinjam keluarga. Paling kalau pinjam teman kan ya paling cepet. Iya, maksudnya pinjam teman mungkin ya nggak tahu ya apakah akan sama juga. Tapi kan kalau misalkan lu sampai pinjol itu artinya akan lebih parah lah dampaknya ke lu kalau gitu. Pinjol lebih parah. Soalnya tidak akan merugikan lu sendiri, tapi merugikan keluarga lu juga gitu. Terus yang terakhir buat aku, be careful with strangers sih. Lu boleh. Sekarang zamannya sosial media, zamannya semua orang pakai Instagram, TikTok, YouTube dan segala macam. Orang bebas lah ketemu dan saling mengenal satu sama lain, tapi bukan berarti ketika lu berkenalan dengan seseorang itu akan menjadi sosok yang baik. Bisa jadi ya terjadi seperti di film ini. So, we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.